Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kali saya berharap semuanya tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Pasti Tuhan senang lihat adik-adik selalu setia beribadah kepada Tuhan, selalu semangat. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai. Dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Pagi ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih online Tuhan, tapi kami bersyukur Kau selalu ada menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, sebab Ia baik. Yuk, siapkan hati kita, tubuh kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, semuanya bertepuk tangan. Sebab Ia baik, Dia sangat baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik.
Adik-adik, bukti karya Tuhan itu nyata. Dia bukan saja baik, tapi dia amat sangat dahsyat. Dia angkat segala sakit kita, bahkan beban hidup kita dia sanggup angkat. Amin adik-adik. Yuk tepuk tangan satu bersemangat. Dia Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu, kita mau terus percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang sanggup menolong setiap masalah kita. Mari nyanyikan dengan segenap hati adik-adik. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku, Kau
adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan bisa buat mukjizat. Tuhan sanggup menolong kita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ini doa kami Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Yuk, sekarang saatnya kita mau belajar dari firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pastikan kalian sudah membawa Alkitabnya. Siapkan dulu Alkitabnya, Kak Sofi tunggu ya. Oke, nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang tentang kasih, tentang kabar baik, dan juga tentang kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, tujuannya adalah supaya orang-orang menjadi percaya dan dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian tahu adik-adik, kerajaan surga itu adalah tempat yang paling indah, penuh kebahagiaan. Nah, kira-kira kebahagiaan di dalam surga apa aja ya? Tidak ada sakit penyakit. Ya, betul. Apalagi? Tidak ada dosa. Kemudian tidak ada air mata. Tidak ada masalah. Wah, semuanya enak di dalam surga. Bahagia selalu, ya. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Bagaimana kita caranya biar bisa masuk surga? Yaitu kita harus mempunyai kunci iman. Ya, kunci iman itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang berkuasa. Ya, Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu karena dia adalah Allah. Mulai dia menciptakan dunia ini, menciptakan kita manusia, menciptakan binatang, alam semesta, bulan, bintang. Tuhan Yesus berkuasa untuk melakukan semuanya, ya. Nah, hari ini kita akan melihat dari cerita dalam Alkitab, ya.
dalam video yang akan kita saksikan bersama. Nah, kalian akan lihat nih, ada dua golongan yang berbeda. Golongan yang pertama, dia adalah golongan orang yang sangat bersuka cita karena melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Tapi ada satu golongan lagi yang lain, adalah golongan yang tidak suka karena melihat kuasa Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama saksikan videonya. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan videonya tadi ya. Tuhan Yesus senang mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Dimanapun, kapanpun, Tuhan selalu menyampaikan firman Tuhan. Mengajarkan tentang kasih, sukacita, kabar baik, bahkan tentang kerajaan surga. Ya, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan surga yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Nah, dari cerita hari ini kalian lihat, Tuhan Yesus pun sedang mengajar di satu rumah, di mana rumah itu pun didatangi oleh banyak orang yang berbondong-bondong datang ke sana. Bukan cuma dari orang-orang di sekitar sana adik-adik, tetapi juga dari Galilea, dari Yudea, bahkan dari Yerusalem, mereka semua datang ke sana. Wah, tempatnya menjadi penuh sekali. Nah, adik-adik, rumah yang Tuhan Yesus datang itu karena sudah penuh, orang-orang sampai ingin melihat pun apa nggak bisa, tapi mereka dengan sungguh-sungguh mendengarkan dari jauh cerita atau firman dari Tuhan Yesus. Di antara mereka ada juga orang Farisi dan ahli Taurat di sana.
Tentu kalian tahu untuk apa mereka ke sana. Betul, karena mereka ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Ya? Nah, adik-adik, saking asiknya mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka nggak sadar kalau ada 4 orang yang membawa orang lumpuh yang diusung untuk mereka masuk ke rumah itu agar temannya ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka pasti berkata, permisi, berikan kami jalan. Kami membawa teman kami ini datang kepada Tuhan Yesus. Orang-orang pasti berkata, nggak mungkin. Di sini aja penuh. Kami aja nggak bisa masuk ke sana. Ya, adik-adik, keempat orang ini mereka tidak putus asa karena mereka punya iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Karena mereka punya iman bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Nah, mereka tidak kehilangan akal. Mereka mencari jalan yang susah sekalipun. Kalau tidak bisa melalui pintu, mereka mencari tempat yang lain untuk bisa menurunkan orang lumpuh ini tepat di depan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajar dan bapak yang tadi mau menurunkan temannya itu, mereka membongkar atap rumah pelan-pelan agar tidak mengganggu Tuhan Yesus waktu mengajar. Nah, waktu sudah berhasil, mereka menurunkan orang lumpuh itu pelan-pelan. Ya, waktu orang lumpuh itu diturunkan, orang-orang yang melihat, mereka terkejut. Wah, ada orang lumpuh yang diturunkan dari atas atap. Kira-kira Tuhan Yesus marah nggak adik-adik melihat apa yang dilakukan oleh keempat bapak tadi? Tidak, Tuhan Yesus malah kagum kepada iman mereka. Dengan iman, mereka bisa membawa orang lumpuh itu ke tempat Tuhan Yesus mengajar. Dengan iman, mereka berhasil untuk melakukan suatu cara yang paling sulit agar orang lumpuh ini bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Sekarang, orang lumpuh itu sudah tepat di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini. Nah, adik-adik, kira-kira kalau orang yang sakit butuh apa ya adik-adik? Misalnya kalau kalian lapar, kalian butuh apa? Butuh makan bukan? Nah, kalau orang sakit butuh apa? Butuh disembuhkan. Iya, betul. Nah, tapi Tuhan Yesus bisa melihat dalam hati orang ini. Tuhan bisa melihat hatinya, apa yang menjadi kerinduan Bapak ini. Dan Tuhan Yesus juga bisa melihat di dalam pikiran Bapak ini. Apa yang menjadi bebannya, apa yang menjadi penderitaannya selain sakit yang dialaminya. Ternyata Bapak ini pun punya penderitaan yang lain, yaitu dosa. Sama seperti kita. Kita pun punya dosa, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Bapak ini, anakku, dosamu telah diampuni. Nah, kenapa Tuhan gak bilang, anakku, sembuhlah kau? Tidak, tapi Tuhan Yesus katakan, anakku, dosamu telah diampuni. Wah, Bapak ini menjadi sukacita, menjadi senang. Karena dia punya dosa telah diampuni. Sehingga dia boleh mengalami sukacita. Dan dia tidak takut lagi kepada Allah. Karena mungkin waktu lagi berdoa, dia tidak layak untuk menghadap kepada Bapa. Ya, nah adik-adik, waktu di dalam rumah itu tadi ada orang Farisi dan orang ahli Taurat. Waktu mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus bilang, anakku, dosamu diampuni. Kira-kira orang Farisi ini senang atau tidak senang adik-adik? Tidak senang. Nah, mereka bisa melihat dan mereka mendapati kesalahan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Siapa dia? Dia tidak layak untuk mengatakan seperti itu. Yang layak untuk mengatakan dosamu telah diampuni hanyalah Allah saja. Bapak orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak tahu kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, Tuhan tahu pikiran orang-orang itu. Ya, adik-adik. Nah, Tuhan katakan, manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu telah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Kira-kira menurut adik-adik lebih mudah mana adik-adik? Dosamu telah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Maksud Tuhan, bila kita mengatakan dosamu telah diampuni, itu mudah untuk diucapkan, tapi susah untuk dibuktikan.
apa betul dosanya sudah diampuni. Tapi kalau kita katakan bangunlah dan berjalanlah, mudah diucapkan dan bisa dibuktikan bila sesuatu itu terjadi kepadanya. Tiba-tiba orang itu bangun, berarti betul Tuhan Yesus bisa membuktikan kuasanya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu berkuasa atas kedua-duanya. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan yang sakit, dan juga Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa, karena Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata lagi, nah, supaya kalian tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, Tuhan berkata kepada orang lumpuh ini, bangunlah dan berjalanlah, angkat tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Wah, Bapak ini bangun pelan-pelan, dia menggerakkan kakinya, kemudian dia berjalan pelan-pelan, dia berjalan lagi sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia bisa berjalan dan bersuka cita. Kemudian dia mengangkat tilamnya dan dia memuji nama Tuhan. Kalian lihat, kuasa Tuhan Yesus itu dahsyat, luar biasa. Tuhan hanya berkata sembuh, pasti sembuh. Amin. Dan orang-orang yang menyaksikan di tempat itu, mereka memuji nama Tuhan. Wah, hari ini kami telah menyaksikan peristiwa yang sangat mengherankan, yang sangat ajaib. Nah adik-adik, keempat bapak tadi membawa orang lumpuh itu memakai kunci iman. Kunci iman adalah percaya kepada Tuhan Yesus sepenuh hati. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Dia juga Allah yang berkuasa bisa menyembuhkan sakit, bisa menyembuhkan segala duka cita kita. Amin. Yuk kita juga mau seperti empat bapak ini. Ya, siapa yang kita pikirkan, siapa teman kita yang harus kita bawa kepada Tuhan Yesus? Mungkin teman yang sakit, mungkin teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau mungkin teman yang sudah lama tidak ke sekolah minggu. Yuk kita mau seperti keempat bapak tadi. Kita bisa pakai kunci iman untuk membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau mereka sakit, kita bisa menjenguk dia. Ya, waktu mereka mungkin dalam kesusahan, kita bisa juga dengan iman, dengan kunci iman, kita juga bisa mendoakan mereka. Nah, kalian juga bisa ajak papa dan mama untuk mendoakan. Mungkin ada saudara juga, mungkin ada kakak, adik, atau papa, mama, atau kakek, saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, yang kalian ingin membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kalian juga bisa pakai kunci iman. Kalian bisa berdoa kepadanya, ya, kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus juga bisa mengampuni dosa dan juga bisa menyembuhkan segala duka citanya. Ya, yuk kita hari ini kakak mau mengajarkan satu lagu. Lagu ini yang akan mengingatkan kita tentang kuasa Tuhan Yesus, ya, supaya kita ingat firman Tuhan hari ini. Kita belajar ya. Siapa mau datang pada Tuhan? Siapa mau datang pada Tuhan? Siapa mau datang pada Tuhan? Tak dikecewakan lagi. Siapa mau datang pada Tuhan? Siapa mau datang pada Tuhan? Siapa mau datang pada Tuhan? Tak dikecewakan. Yesus, Yesus, Dia pelipur duka. Yesus, Yesus, Dia penyembuh sakit. Yesus, Yesus, Dia juru selamat, penebus dosa. Lagi. Siapa mau datang pada Tuhan? Siapa mau datang pada Tuhan? Siapa mau datang pada Tuhan? Tak dikecewakan. Amin. Yesus, Yesus, Dia pelipur duka. Yesus,
Yesus, Dia penyembuh sakit. Yesus, Yesus, Dia juru selamat, penebus dosa. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, Dia pelipur duka. Yesus, Yesus, Dia penyembuh sakit. Yesus, Yesus, Dia juru selamat, penebus dosa. Amin. Haleluya. Kita bangga mempunyai Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Dia bisa menyembuhkan sakit penyakit, Dia bisa menghiburkan kita yang berduka, dan juga bahkan menyelamatkan kita. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa untuk mengampuni kami orang berdosa. Dan Engkau memberikan kami janji keselamatan agar kami bisa masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sakit. Kami berdoa Tuhan dengan kunci iman bahwa kami percaya Tuhan Yesus sanggup. Kami percaya teman-teman kami boleh disembuhkan. Dan mereka yang belum percaya, Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan mengampuni dosa mereka. Sehingga mereka pun Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, memberkati adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Agar adik-adik juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Memegang kunci iman dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Yuk sekarang kita buka Alkitabnya adik-adik. Kita akan buka dalam Lukas 5 ayat 24. Ya, Lukas 5 ayat 24 bagian A saja. Siap? Kita baca sama-sama ya. Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi, kita pakai gerakan tangan ya. Siap? Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Haleluya. Ya, kita percaya dengan yakin, dengan iman kita bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, bisa mengampuni dosa, bahkan juga menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, ada password untuk kalian sebelum kita berpisah adik-adik. Passwordnya adalah Tuhan berkuasa menyembuhkan dan mengampuni dosa. Sekali lagi, Tuhan berkuasa menyembuhkan dan mengampuni dosa. Amin. Yuk kirimkan passwordnya kepada bunda-bunda sekalian agar mendapatkan aktivitas. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, pasti semuanya dalam keadaan baik. Nah adik-adik, Kawati kembali mengajak adik-adik untuk membuat satu aktivitas, yaitu hiasan Natal. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut.
hiasan Natalnya sudah jadi seperti ini. Nah, kiranya adik-adik bisa mencoba supaya adik-adik bisa menambahkan hiasan ini di pohon Natal kalian. Selamat mencoba adik-adik. Dadah. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semua berdiri dan angkat tangan kita ke atas. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah menyertai kita semua mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan sama-sama katakan amin. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.